Oke, sebelum masuk ke penjelasan, kita perkenalan dulu. Kita dari kelompok 17 IoT kelas D. Yang pertama ada Husnul Khotimah dengan NIM 3021, lalu Nadiana Indra dengan NIM 30272, dan yang terakhir Yusron Arik 30310. Oke, sekarang simak yuk penjelasannya. Bagaimana sih cara penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan negeri? Wah, hal tersebut terdapat proses yang panjang tuh. Daripada kamu bingung, yuk kita bahas bareng kelompok 17 aja. Let's go! Dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri terdapat 5 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengajuan surat gugatan. Yang ketiga, tahap persidangan. Keempat, tahap pembuktian. Dan yang terakhir, tahap putusan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Di sini kita harus mengetahui pihak-pihak yang bersengketa ataupun berperkara. Dalam perkara perdata sendiri, setidaknya harus ada 2 pihak. Yang pertama, pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Pihak penggugat yaitu pihak-pihak yang merasa haknya dirugikan, sedangkan pihak tergugat adalah pihak-pihak yang merugikan hak penggugat. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang turut membantu, yaitu seperti pihak turut tergugat dan juga pihak ketiga. Perkara perdata tergantung pada inisiatif penggugat. Gugatan adalah pengajuan surat oleh penggugat atau kuasa penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tergugat bertempat tinggal. Jika tergugat lebih dari seorang, maka gugatannya dimasukkan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika tempat tinggal penggugat tidak diketahui, maka gugatan dapat dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana penggugat berdomisili. Pokok dari gugatan sesuai dengan pasal 8 nomor 3 Reglamen Acara Perdata. Isi gugatan ada 2. Yang pertama ada fundamentum petendi. Fundamentum petendi adalah uraian tentang peristiwa hukum dan penyebutan dasar hukum gugatan. Yang kedua ada petitum. Petitum adalah hal yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Tidak lupa ada penandatanganan surat gugatan oleh penggugat atau kuasa penggugat dan pembayaran biaya perkara. Selanjutnya ada persidangan. Yang pertama ada pemeriksaan persidangan. Dalam acara perdata, para pihak dimungkinkan tidak datang menghadap sendiri ke muka sidang dan dapat diwakilkan atau dikuasakan. Jadi, baik penggugat maupun tergugat tidak wajib untuk datang ke persidangan. Pengajuan gugatan pada prinsipnya bersifat tertulis. Sebelum pemeriksaan di persidangan, hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui cara mediasi. Perma nomor 2 tahun 2003 mewajibkan proses mediasi ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Yang selanjutnya ada sidang terbuka. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim juga dibacakan dalam sidang terbuka. Pasal 20 UU Kekuasaan Kehakiman. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang terbuka, artinya setiap orang dapat hadir mendengarkan jalannya sidang, baik bersangkutan maupun tidak bersangkutan. Tujuan dari adanya persidangan umum ada 2. Yang pertama adalah melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini para pihak yang bersengketa, yaitu tergugat dan penggugat. Yang kedua ada menjamin adanya objektivitas peradilan. Tahap pembuktian. Menurut pasal 164 HIR terdapat 5 jenis alat bukti yang sah. Yang pertama yaitu surat. Surat dapat dibagi menjadi 3, yaitu surat biasa, surat di bawah tangan, dan juga akta otentik. Selanjutnya, alat bukti yang kedua yaitu saksi. Menurut Darwan Prince, saksi merupakan orang yang memberikan pernyataan ataupun kesaksian di depan persidangan atas apa yang mereka ketahui, dari apa yang mereka lihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalaminya sendiri, dan dari kesaksian tersebut akan jelas suatu perkara.
Kemudian alat bukti yang ketiga yaitu persangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang ataupun oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat dua jenis persangkaan, yaitu persangkaan undang-undang dan juga persangkaan hakim. Kemudian, alat bukti yang keempat yaitu pengakuan. Pengakuan merupakan pernyataan sepihak dari suatu pihak di dalam suatu perkara yang pihak tersebut mengakui adanya persangkaan ataupun keterangan oleh pihak lawan. Kemudian, alat bukti yang kelima atau yang terakhir yaitu sumpah. Sumpah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim dan juga sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai putusan. Putusan merupakan pernyataan hakim untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa. Nah, menurut pasal 125 HIR, apabila tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan perwakilannya, maka terjadilah putusan verstek. Bentuk-bentuk putusan. Yang pertama yaitu putusan deklarator. Putusan ini dicantumkan dalam amar yang dijatuhkan oleh hakim. Misalnya, putusan deklarator yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan yang sah. Kemudian, bentuk putusan yang kedua yaitu putusan konstitutif. Putusan ini bersifat memperjelas suatu keadaan hukum, baik yang meniadakan suatu keadaan maupun menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya yaitu perceraian. Kemudian, bentuk putusan yang ketiga yaitu putusan kondemnator, yaitu putusan yang membuat amar untuk menghukum salah satu pihak yang berperkara. Nah, berikutnya nih ada salah satu contoh bagan alur proses penyelesaian perkara perdata dari awal hingga akhir. Singkatnya, alur proses penyelesaian perkara perdata akan dimulai ketika penggugat atau kuasa hukum mendaftarkan gugatannya. Kemudian di dalam pengadilan akan ada proses penetapan majelis hakim, kemudian penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita, dan kemudian akan ada proses mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka akan ada putusan perdamaian. Namun ketika mediasi gagal, maka perkara akan dilanjutkan kepada persidangan. Kemudian persidangan akan berlangsung dan juga pada akhirnya akan terdapat putusan hakim. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih semuanya.